Selamat malam semuanya, saya Sona Sembiring dengan NPM 2251093. Jadi hari ini saya akan membuat vlog mengenai mata kuliah hukum adat dari pertemuan awal hingga akhir dengan dosen pengampu Emilia Febriani, SH.MH. Oke, baik, langsung saja. Jadi, untuk pertemuan pertama, kami membahas mengenai kontrak kelas atau aturan apa saja yang harus dipatuhi atau ditaati, dan kami juga melakukan perkenalan satu sama lain. Untuk pertemuan pertama, karena itu masih awal, jadi hanya itu saja yang kami lakukan untuk pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua dan seterusnya, kami sudah mulai masuk ke dalam materi untuk pembahasan. Dan saya akan sedikit membahas mengenai materi yang saya pelajari di kelas. Langsung saja ke materinya. Saya akan membahas sejarah singkat hukum adat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat yang ditemukan oleh para ahli hukum adat. Peraturan adat istiadat di Indonesia telah dikenal sejak zaman kuno, yaitu sejak zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangan Hindu dari Satrapa, Gujarat atau India. Masuknya budaya Hindu, Islam, dan Kristen telah mempengaruhi budaya asli sejak lama. Oleh karena itu, hukum adat yang kini hidup dan berlaku di masyarakat merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh ketiga kultur agama tersebut. Setelah terjadi akulturasi, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven berkembang ke dalam dua bentuk, yaitu Inlandrecht atau hukum adat atau hukum pribumi yang merupakan hukum tidak tertulis atau jus non scriptum, dan hukum ditulis atau jus scriptum, yaitu hukum asli penduduk berdasarkan ketentuan hukum-hukum agama. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum adat dengan adat istiadat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun jika melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan adat istiadat merupakan budaya suatu daerah yang memiliki nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kegunaan mempelajari hukum adat adalah yang pertama, hukum adat sebagai hukum yang lahir dari bangsa Indonesia. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, memberikan dasar corak tersendiri terhadap sistem hukum nasional. Adapun yang menjadi fakta hukumnya ialah hukum adat itu living law atau selalu bergerak atau dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan tidak terikat pada formalitas tertentu. Hukum adat sebagai jati diri sistem hukum Indonesia. Dan yang menjadi sumber-sumber hukum adat adalah adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan tradisional rakyat, kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja, doktrin tentang hukum adat, hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Corak dan sifat hukum adat. Yang pertama adalah tradisional, bersifat turun-temurun, dari nenek moyang hingga zaman sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, keagamaan atau religio magis. Perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis. Dan yang ketiga, kebersamaan atau komunal. Itu mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keempat, konkret, terang, dan tunai. Konkret, jelas, nyata, berwujud satunya perkataan dan perbuatan, itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Yang kelima, terbuka dan sederhana.
terbuka, selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Yang keenam, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Yang ketujuh, tidak dikodifikasi. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Dan yang terakhir, musyawarah mufakat, itu ialah untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sebagai sarana penyelesaian perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun. Dan yang menjadi perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum lain ialah sistem hukum lain 90% tertulis, individu, dan segala sesuatunya harus bersifat logis dan rasional. Untuk merubah hukum harus melalui proses politik, dan hukum administrasi dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Sedangkan sistem hukum adat 90% tidak tertulis, komunal, bersifat religo magis, dan untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik melainkan secara natural. Dan administrasinya tidak memerlukan proses yang panjang atau sederhana. Menurut pasal 1 angka 3 Permenagraria atau KA BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, pengertian masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Oke, materi selanjutnya ialah sistem kekerabatan dalam hukum adat. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua, dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya masalah perwalian anak. Sistem kekerabatan dalam hukum adat ada 3. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga bapak atau laki-laki. Dan yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keluarga yang mana pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga ibu atau perempuan. Dan yang terakhir adalah sistem kekerabatan parental. Secara umum, pengertian parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Untuk pertemuan ke-8, kami mengikuti ujian tengah semester, membuat makalah sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, secara berkelompok. Untuk pertemuan ke-9, kami membahas mengenai makalah kami dan melanjutkan revisian makalah kami. Pertemuan ke-10 dan 11, kami melanjutkan materi. Pertemuan ke-13, kami melakukan presentasi hasil makalah yang sudah kami buat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kami mengumpulkan revisian makalah kami untuk UAS pada tanggal 23 Desember 2022. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.